pagi sahabat Fresh Juice semuanya. Selamat datang di Renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK. Saya Gabriel Vini Tanoharjo, member grup DFJ Fellowship 12 dari Jombang. Renungan hari ini, Rabu 22 Januari 2025, akan dibawakan oleh Anastasia Sonia, member grup DFJ 12 dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik, serta selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini gereja mengajak kita untuk memulai hari kita dengan mendengarkan dan merenungkan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1-6 mengenai Yesus yang selalu salah di mata orang-orang Farisi meskipun ia berbuat benar. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena keregilan mereka. Dengan marah, ia memandang ke sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, maka sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa tidak peduli sebaik apapun kita akan selalu salah di mata orang yang tidak menyukai kita. Begitu pula sebaliknya, mungkin bila kita tidak menyukai seseorang, apapun yang dilakukan orang tersebut akan serba salah di mata kita. Inilah yang terjadi dalam Injil hari ini. Tidak peduli penjelasan apapun yang dijabarkan oleh Yesus, semuanya mental, tidak masuk ke hati orang Farisi karena mereka dibutakan oleh iri hati dan dengki. Kebaikan-kebaikan Yesus tidak akan pernah mereka terima dan akan selalu salah di mata mereka. Contoh lainnya di Lukas bab 14 ayat 5. Ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang kebaikan yang tidak bisa ditunda. Siapa di antara kamu yang anaknya atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar meskipun pada hari Sabat? Contoh seperti ini pun masih belum bisa menyentuh hati orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena pikiran mereka hanyalah menyelamatkan harga diri mereka yang terluka karena kebobrokan mereka dibongkar oleh Yesus. Kita sering merasa harus menyenangkan semua orang di sekitar kita agar kita bisa diterima. Mungkin kita pernah takut menolak permintaan teman, atau khawatir menunjukkan pendapat yang berbeda, atau bahkan ragu untuk berbuat benar karena takut dianggap sok suci. Itulah jebakan people pleaser. Ketika kita terlalu fokus pada opini orang lain daripada kepada kebenaran. Namun penting untuk kita pahami bahwa istilah people pleaser ini memiliki dua sisi, yaitu
Yang pertama, konotasi negatif. Sikap ini terjadi ketika seseorang sulit berkata tidak, sehingga mengiyakan segala sesuatu karena takut mengecewakan orang lain, menghindari konflik, atau demi mencari penerimaan. Hal ini dapat membuat seseorang kehilangan jati dirinya atau bahkan melanggar prinsip hidupnya. Kedua, konotasi positif dalam arti yang baik. People pleaser dapat berarti seseorang yang mendahulukan kepentingan orang lain, bahkan mengorbankan dirinya sendiri demi kasih dan kebaikan. Dalam ajaran Yesus, sikap yang benar adalah menempatkan kasih sebagai dasar setiap keputusan. Yesus mengajarkan, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya, kita diajak untuk jujur dan tegas dalam bersikap, bukan bertindak hanya untuk menyenangkan semua orang. Dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia tahu bahwa menyembuhkan di hari Sabat akan memancing kritik dan kebencian para pembencinya, tetapi ia tetap memilih untuk melakukan yang benar. Tindakannya mengajarkan kita bahwa menyenangkan hati Tuhan lebih penting daripada mencoba menyenangkan semua orang. Saya tahu, bagi beberapa orang, untuk bebas dari menjadi seorang people pleaser yang negatif bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi bukan juga sesuatu yang tidak mungkin. Saya pun pernah dan mungkin masih bergumul dengan hal yang sama. Namun, pelan-pelan saya belajar untuk tidak takut beropini selama itu benar, dan membuat batasan dengan orang-orang yang selalu melihat kita salah atau tidak sejalan dengan nilai-nilai kita. Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka dan menyerahkan mereka pada belas kasihan Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, untuk kita renungkan sebagai orang beriman, ketika aku memilih untuk berbuat benar, apakah aku terlalu memikirkan pendapat orang lain? Yesus mengajak kita keluar dari zona nyaman kita dari menjadi people pleaser. Kita tidak dipanggil untuk selalu diterima oleh semua orang, tetapi untuk hidup dalam kebenaran dan hidup sesuai kehendak Tuhan, meski orang lain mungkin tidak mau menerimanya. Ketika kita memilih melakukan yang benar, mungkin kita akan kehilangan beberapa orang, tetapi kita akan tetap ada di jalan yang Tuhan kehendaki. Mengutip quote dari Santo Yohanes Maria Vianney, "Jangan coba untuk menyenangkan semua orang. Cobalah untuk menyenangkan Tuhan, malaikat, dan orang-orang kudus. Mereka adalah audiensmu." Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar kita bisa mengikuti teladannya. Beranilah untuk benar meski tidak disukai. Amin. Demikian renungan hari ini. Terima kasih kepada Kak Sonia untuk renungannya. Semoga kita dapat terus berani berbuat benar meski tidak disukai, karena menyenangkan hati Tuhan lebih penting daripada menyenangkan hati semua orang. Terima kasih dan sampai berjumpa di renungan edisi OMK selanjutnya. Pergi makan di toko Busi, ternyata di sana jual bahan bolu roti. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati.